Keempat-empat ini LGBT istilah yang dibuat oleh orang barat. Jadi kita tak usah latah pakai ini. Jadi kalau ditanya orang, jangan lagi, itu siapa? Hati-hati dengan dia itu gay. Dia makin bangga dibilang gay. Jadi pakai aja bahasa aslinya. Dia itu siapa? Dia itu Panyuko Lubang Ciri. Jale kan? Nggak ada. Saya nih ustadz yang tak pandai bahasa-bahasa, lemah gemulai. Apa? Tak ada cerita. Kenapa ustadz ini semangat terus? Ke sana kemari. Saya tidak makan apapun. Pasti tanya, ustadz punya makanan khusus? Nasi. Minuman khusus? Teh manis. Cuman di SMA 8-nya aja yang kita dikasih air putih. Ustadz tidak boleh dikasih air gula. Saya menengok ada anak perempuan dipegangnya tangan kawan sebelah, langsung ditunjuk. Kenapa kau pegang-pegang tangan dia? Dia mengantuk Pak Ustadz. Jadi saya pegang biar dia jangan tertidur. Matanya kau pecihkan. Matanya kau gini kan. Lepas saja, lepas. Kalau nggak mempan kau ambil latu-latu. Apa pula pegang-pegang tangan? Nampak bencong. Sampai film karton pun ada bencongnya. Mohon maaf bapak-bapak dari Kuala Lumpur. Sampai di karton pun ada. Bang Saleh. Bang Saleh itu bencong. Dulu zaman saya kecil ada film judulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita. Supaya kita tidak mengemis minta-minta, salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qurani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali. 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, guru, wali murid semuanya sehat? Adik-adik, siswa-siswi SMA 8, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Islam itu kalau pertama kali jumpa, dia mengucapkan doa dulu. Doanya 3. Assalamualaikum. Kalau bahasa awaknya, peace be upon you. Peace artinya selamat. Pipis kencing. Peace, selamat hidupmu, selamat anakmu, selamat umurmu, selamat keluargamu, selamat negaramu. Itu arti assalam. Warahmatullah, kamu disayangi Allah. Jangan pernah putus asa. Dia boleh tidak sayang dengan kamu, tapi Allah masih sayang dengan kamu.
So sweet. Wa barakatuh, berkah ilmumu, berkah hartamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu, berkah anakmu. Makanya jangan singkat-singkat. Ini sekarang banyak nih main singkat-singkat aja. Assalamualaikum. Mana bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas bunyinya, jelas doanya. Ini sekarang karena mentang-mentang SMS disingkat ASS WRWB. ASS itu mancarui. Anak SMA 8 tahu itu karena mereka bahasa Inggrisnya hebat-hebat semua. TOEFL-nya skornya 500, Test of English Foreign Language. Hadir bersama kita pada kesempatan ini saudara kita jamaah dari Kuala Lumpur, dari Kelantan, dari Malaysia. Mudah-mudahan semua yang hadir ini, Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik kalau tidak dimulai dengan nama Allah, maka dia tidak bisa dibawa bekal mati. Maka orang Islam semua amalnya dimulai dengan nama Allah. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Semua perbuatan dalam Islam mesti dimulai atas nama Allah. Orang barat yang katanya tidak bertuhan juga ditulis di duitnya itu atas nama Tuhan. In God we trust. Dalam Tuhan kami jujur. Duit dolar. Yang tak pernah nengok duit dolar, balik dari sini pergi ke money exchange, tukar 15.000 1 dolar untuk menengok tulisan dalam Tuhan kami akan benar. Jadi semuanya menyerahkan kepada Tuhan. Tabligh Akbar SMA Negeri 8 bersama Prof dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Syekh bahasa Arab Syaikhun, artinya lahgae. Syaikhun artinya orang tua secara bahasa. Saya ini udah tua atau masih muda? Kalau ada orang tua dipanggil syekh, itu karena tuanya. Kalau ada orang muda dipanggil syekh, itu karena ilmunya. Saya belum beruban lagi. Saya kata Habib Lutfi bin Yahya, jangan panggil ini ustadz, kita panggil dia syekh. Yang ngasih itu Habib Lutfi bin Yahya. Haji, saya haji pertama tahun 1992. Umur saya 15 tahun. Kelas 2 SMP. Sudah saya posting di Instagram. Semuanya komen, "Wow, keren." Lalu dari Kairo tahun 2000 saya pergi lagi, naik kapal laut 2 hari 2 malam dari terusan Suez ke Jeddah. Ditulis secara indah oleh sahabat saya, namanya Dr. Agu Irawan, dalam buku Haji Backpacker. Bukunya bestseller. Saya kirim aku satu, dikirimnya banyak. Tahun 2002 saya berangkat lagi dari Kairo. Tahun 2006 saya berangkat lagi ketika kuliah di Maroko. Jadi ini kurang, mestinya 4 dibuat. Nama saya Abdul Somad. LC singkatan dari tulisan licence. Bahasa Inggrisnya license. Bahasa Marokonya, bahasa Perancisnya liaison. Bahasa Malaysianya lesen.
Kalau di Kuala Lumpur bawa mobil ditangkap sama polisi, dia tanya, awak ada lesen ke? Lesen sampai di Pekanbaru jadi SIM, surat izin mengunjungi kamu, SIM. Jadi licence anak ini sudah dapat surat izin untuk berceramah dari Al-Azhar Kairo, universitas tertua di dunia, tahun 2002. DESE singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Keren, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Sampai di sini jadi kampung, desa. Tidak boleh menulis titel dibuat di sini, mesti tulis menurut negara asalnya. Itu maka dibuat desa. Cara membaca huruf yang diapit oleh huruf hidup, S itu menjadi Z, desa. Sama juga dengan ibu kota Maroko, cara bacanya Casablanca. Jadi bukan Casablanca. PhD, PH-nya filosofi, D-nya doktor, Doctor of Philosophy. Jadi saya S1, S2, S3 dari luar negeri semua. Ustadz tidak cinta dalam negeri. Saya di luar negeri karena di sana gratis. Saya suka sekolah yang gratis-gratis. S1, S2, S3 gratis. Karena tak ada S4 itu maka saya tak kuliah lagi. Tema kita LGBT. L, lesbian, perempuan yang tak tertarik melihat laki-laki. Kalian masih tertarik nengok saya? Berarti kalian masih sehat. Kenapa perempuan tak tertarik melihat laki-laki? Ada beberapa sebab. Yang pertama, karena terlalu sering disakiti laki-laki. Menganggap inilah laki-laki yang akan menjadi imamku. Tiba-tiba mulut bongkak kena tinju. Akhirnya benci melihat laki-laki. Salah satu sebab. Yang kedua, de acok bana baswo jo lelaki. Saya pernah undangan, pas makan saya tanya sama ibu-ibu, ibu nggak makan bu? Ambo nama masaknya Ustad, nggak bahasa lerong boleh. Pernah tak melihat ibu-ibu, bapak-bapak waktu kita di rumah makan? Ada rendang, ada kambing, ada kepiting, ada sotong, ada cumi, ada ikan paus. Yang dimakannya ikan asin. Pas ditanya, nggak makan ini? Saya yang punya rumah makan nih Pak Ustadz. Nggak basah lero boleh mancalia iko sadonya. Itulah maka kalian ini dipisah. Supaya apa? Supaya basah lero. Kalau udah terlalu sering, udah nggak ada rasanya lagi, beb. Paham kalian ajaran Islam? Kenapa kita mesti dipisah-pisah? Karena kalau kalian tak dipisah, sekarang ada pemisah. Laki-laki tak ada melihat perempuan, perempuan tak ada melihat laki-laki. Tapi aku bisa melihat kalian. Kalian paling lirik-lirik tipis aja. Di antara faktor berikutnya adalah saya itulah maka saya suka ceramah di depan anak-anak muda. Ini rasanya saya sekarang macam kelas 2 SMA. Maka saya pakai baju putih digulung sedikit kan. Ini sekarang saya rasanya kembali ke Medan tahun 1993 saat saya kelas 2 SMA. Masih terbayang kawan-kawan saya yang dulu cantik-cantik sekarang udah lisut semua. Di antara penyebabnya juga adalah karena pendidikan yang tidak memperdulikan. Jadi SMA 8 nih kalian adik-adikku sekalian. Saya sebetulnya mau nyebut anak tapi rasanya masih terlalu muda. Jadi saya sebut adik aja lah. Kalian di sini belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, betul? Berprestasi, betul? Tapi pendidikan agama kalian juga luar biasa.
Beruntunglah kalian yang masuk SMA 8 ini. Allahu Akbar. Kalau dipuji, Allahu Akbar. Nanti kalian kalau dipuji, ganteng kali kau, Allahu Akbar. Gitu juga kalau kalian dipuji, cantik ya, Allahu Akbar. Ibu-ibu juga kalau anaknya dipuji gitu, anak ibu ya, Allahu Akbar. Jangan pas dipuji, ini anak ibu ya, gara-gara mamanya. Udah, ini arti dari L, lesbian. Huruf yang kedua G. Huruf G itu jangan sampai salah baca. G pakai U, Y itu yang selalu dipanggil. Hai guys. G sama U. Tapi kalau G sama A, gay. Kalau yang tadi lesbian, sesama perempuan. Kalau gay itu sesama laki-laki. Tak bersahwat menengok perempuan. Lewat cewek cantik, cuek aja dia. Tapi pas nengok laki-laki berotot, menitik ailionya. Kok sakit aja kok. Kok parah kok. Apa penyebab dia bisa jadi gay? Salah satu sebabnya adalah karena pendidikan. Pas ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Aku perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Gara-gara kecil-kecil dikasih main boneka, dikasih main-main bedak. Awalnya lucu ya. Sangka saya tak ada lucu. Anak kecil main boneka tak ada lucu. Jangan main boneka, pergi naik sepeda sana. Jatuh ya, biar berdarah. Yang penting kau jantan. Anak-anak di sekolah jangan sampai na'udzubillah, jangan sampai dia kena sodomi. Karena kalau udah dia kena sekali, dia akan menjadi penular penyakit. Keponakan saya masuk pesantren, libur 6 bulan. Saya tanya, gimana di pesantren? Enak. Ada yang mengganggu-ganggu? Tak ada. Ada yang megang-megang tangan? Tak ada. Ada yang megang-megang paha? Tak ada. Kalau ada yang megang tangan, megang paha, tinju mukanya. Begini caranya. Tunggu ini. Kalau ada yang lebih tua, yang lebih senior, macam-macam, ketemu di jalan, ketemu di terminal, pukul mukanya. Kalau dia besar, wak, keponakan saya manggil wak. Kalau dia besar, wak, kau sipak burungnya. Jangan takut. Kalau kau udah tak bisa lagi mengatasi, panggil wak. Siap, kata dia. Anak saya pun gitu juga. Haziq, gimana Haziq di kelas? Mantap. Berapa kawan di kelas? Berapa ya? Yang laki-laki baik semua. Baik. Ada mengganggu-ganggu? Tak ada. Kau pun tak ada mengganggu? Tidak. Bagus. Ini anak babah. Kalau mengganggu, bukan anak babah. Karena babah dulu ada juga ganggu orang, tapi tak banyak. Jadi komunikasi kita dengan anak-anak ini mesti baik. Jangan menengok anak laki-laki memain boneka. Lucunya anak saya, oh tak bisa. Alhamdulillah saya menengok wajah anak-anak SMA 8 nih, garang-garang semua. Garang. Tapi jangan lupa, bencong pun banyak juga yang garang. Badan berotot, kumis melintang. Pas ditanya, di mana SMA 8 Pak? Di sana. Kalau ada anak SMA 8 ini yang mulai melambai-lambai, jangan malu, jangan takut, panggil, jangan penceramah diundang kemari, panggil Babinsa sama Babin Kamtipmas supaya dilatih mereka karate, judo, taekwondo, silat, diajak dia bertinju, MMC apa MMA? Aku ingat cuman ngetes kalian aja. MMA biar supaya dia gagah. Olahraganya motor. Ustaz Somad, besok subuh kita pengajian di masjid, jangan naik mobil ya. Waktu saya di Batam, datang anak-anak muda bawa motor ke hotel. Ustaz, besok subuh kita ke masjid, jangan jemput naik mobil ya. Jadi naik apa? Kami bonceng Pak Ustaz. Oke, kutunggu kalian besok ya. Datanglah mereka bawa motor besar 2000 cc.
Kamu di mana? Kata saya. Di belakang Ustadz. Dalam hati saya, kau pikir aku tak pernah muda? Coba saya tes, saya pakai motor itu ke Masjid Agung, tinggal mereka semua dulu. Sampai ke masjid, Ustadz kita ulang lagi lah. Kenapa? Kami mau buat konten. Ustadz cepat kali tak jadi. Kalian jantan apa bencong bilang. Olahraga motor off-road. Ini nanti hari Senin mau masuk ke Batu Tilam, surga yang tersembunyi, Batu Tilam off-road. Nah itu, jadi kalian nampaknya saya ini anak muda yang terjebak di dalam tubuh orang tua. Jadi yang lemah gemulai, ini banyak laki-laki sekarang namanya laki-laki presto, tulang lunak. Apa ini? Ini gara-gara dididik lemah gemulai. Alhamdulillah emak saya mendidik sangat keras. Makanya kalau saya berceramah suara saya melengking keras, itu pendidikan ibu yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya tengok ibu-ibu di SMA 8 ini pun keras-keras semua suara jadilah. Masya Allah. Itu namanya G. Yang ketiga adalah B. Ini yang paling parah, biseksual, ACDC. Jantan jadi, perempuan jadi. Makanya judul beritanya, aku memergoki suamiku dengan pacar laki-lakinya. Kita pun 2 kali baca. Apanya maksud? Aku memergoki suamiku dengan pacar laki-lakinya. Ini tak jelas dia. Pasti tanya, kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki pak. Tertariknya kadang-kadang sama suster, kadang-kadang sama security. Nengok polisi lalu lintas pun menitik bir. Nengok polisi lalu lintas. Awak nengok polisi kan langsung ingat dompet SIM udah mati kayak gitu ya. Enggak, ini udah kacau ini orang, udah error. Ya Allah selamatkanlah anak-anak SMA 8 ya Allah. SMA 8 insya Allah selamat. SMA lain aku tak tahu entah selamat atau tidak. Pokoknya karena kita kasihan SMA lain juga gitu, selamatkan insya Allah. Biseksual ini paling tak jelas. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Yang ketiga T, transgender. Transgender ini dia sudah merubahnya. Diguntingnya barang tuh dikasihnya ke ayam. Udah sosis tuh udah habis sudah. Itu baru dioperasi. Itu baru dioperasi. Udah itu baru disuntikkan silikon. Disuntikkan silikon. Rupanya silikon ini kalau masuk dia ke daging, dia tak bisa berinteraksi dengan daging. Akhirnya silikon ini membusuk di dalam daging. Kalau dibelah, ini bisa hilang semua. Alhamdulillah ada namanya terapi lintah. Jadi diambillah lintah, digantungkanlah di tempat yang sudah disuntikkan silikon tadi. Hidung mancung karena silikon, disuntikkanlah lintah di situ. Lintah tuh kalau ditempelkan ke kulit kita, setengah mati menariknya, tak lepas. Apalagi lintah darat. Saking kan busuknya nanah itu, asal diletakkan lintah tuh jatuh. Asal diletakkan jatuh. Kalau bolehlah bercakap lintah tuh. Kata lintah, minta ampun aku sekali. Ini banyaknya minta ampun. Saya dulu tinggal di Panam. Jadi kalau mau ceramah ke Masjid An-Nur, pengajian subuh, dari mulai Subrantas itu kan lewat Arengka 2. Udah terbayang? Udah terbayang? Kita ulang sekali lagi ya. Dari Subrantas masuk Arengka 2. Arengka 2 itu SM Amin. Ke Simpang Songket arah ke Akap. Itu kanan kiri banyak bencong. Ustadz kok tahu? Aku lewat di situ. Lewat pengajian jam 4 subuh. Udah tahu kita pakai koko, pakai peci. Dilambainya juga. Ilaha illallah. Saya mau berhenti, mau ceramah,
takut mesin mati. Saya kan waktu itu tak ada supir, tak ada pengawal. Bukan macam sekarang, macam tadi turun dijemput pakai mobil mewah. Dulu mana ada, nyetir sendiri. Sempat saya berhenti, mesin itu mati, apa tak saya dikeroyong di bencong itu. Terus sekarang iyalah, sekarang tadi dijemput, bukakan pintu, orang tak tahu itu mobil pinjaman. Itu mobil pinjaman Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan punya saya. Biar jelas. Kemana tadi ceritanya? Transgender. Jadi dia sudah merubah. Keempat-empat ini LGBT, istilah yang dibuat oleh orang barat. Jadi kita tak usah latah pakai ini. Jadi kalau ditanya orang, jangan lagi, itu siapa? Hati-hati dengan dia itu gay. Dia makin bangga dibilang gay. Jadi pakai aja bahasa aslinya. Dia itu siapa? Dia itu Panyuko Lubang Ciri. Jale kan? Nggak ada. Saya ini ustadz yang tak pandai bahasa-bahasa, lemah gemulai. Apa? Tak ada cerita. Itu penyakit. Yang nyebut penyakit itu bukan saya. Allah menyebut, atatunal fahishata ma sabaqakum biha ahadum minal alamin. Itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, azab yang diturunkan Allah. Nama kampungnya namanya Kampung Sadum. Apa nama kampungnya? Sadum. Gara-gara Sadum inilah asal nama sodomi, perbuatan orang Sadum. Datang tamu Nabi Lut, malaikat, mereka tangkap, mereka ini pencinta penyuka laki-laki sejenis, maka dikirimkan Allah SWT azab, ja'alna adiyaha, yang atas diturunkan ke bawah, yang bawah dinaikkan ke atas. Itulah dia satu tempat di Yordania, namanya Dead Sea. Dead mati, sea laut, Dead Sea laut mati. Panjang umur, sehat badan, nanti kita umroh, kita singgah di Yordania di laut mati insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Tidak ada ampunnya kalau udah kena ini. Apakah ada ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Bagaimana cara pencegahannya? Dua. Yang pertama, kalau hanya baru bibit-bibitnya, ada seorang laki-laki menuang air. Pas dia menuang air itu, nampak tangannya berinai. Berinai laki-laki. Kata Nabi, ini kenapa dia menyerupai perempuan? Kenapa dia macam perempuan? Asingkan dia. Jadi zaman dulu kalau ada laki-laki yang agak-agak lemah gemulai, melambai, macam-macam perempuan, langkah yang pertama adalah diasingkan. Sama macam 2 tahun yang lalu diasingkan, di karantina, namanya karantina COVID. Kuburnya pun khusus, kuburan COVID. Yang tak COVID pun takut masuk situ. Jadi orang-orang yang ada gejala ini nanti dibuatkan karantina. Tapi kalau dia sudah melakukan kegiatan seksual, kalau hanya sekedar melambai, di karantina. Tapi kalau sudah melakukan kejahatan seksual, hukumannya jelas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, dua-duanya dihukum mati, tak ada tanggung. Insya Allah kalau diterapkan hukum mati terhadap LGBT, saya yakin banyak bencong-bencong yang sehat langsung dikumpulkan semua bencong-bencong di Indonesia ini, lalu dipancung di Monas, langsung hilang bencongnya, sehat. Padahal sebelumnya kalau ditanya apa kabar, sehat, sehat dia langsung. Itu hukuman. Saya menyampaikan ini tak ada takut-takut. Mau LGBT mengamuk menyerang saya, tak apa-apa. Ada anak-anak SMA 8 yang menyelamatkan saya insya Allah. Betul? Kalian pun takut juga, ku tengok. LGBT. Selanjutnya adalah narkoba.
Narkoba ini, oh minta ampun narkoba. Dari mulai namanya nira. Pernah minum nira? Belum pernah kalian minum nira? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Jalan Sudirman, terus belok Arifin Ahmad, ada di situ apa namanya Ustaz? Hah? Pondok Kopi Aren. Pokok aren itu kolang kaling, dipotong dahannya, menetes, itulah dia nira Pak C. Nira ini diminum. Saya semalam baru minum nira, tapi rasanya tak bisa saya ceritakan, karena rasa ini tak bisa diwakili oleh kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Nira tuh manisnya itu manis-manis buah, dia tak terlalu manis sekali. Begitu. Itu nira tuh kalau disimpan seminggu, dibiarkan di dalam, dikasih ragi, maka melewati proses fermentasi, dia berubah menjadi tua. Tua ini mabuknya jelek kali, diminum hari ini besok baru mabuk. Dia delay dia. Baunya minta ampun, pahit di tenggorokan. Tidak ada pokok aren di Makkah. Yang ada di Makkah itu adalah anggur. Anggur itu murahnya minta ampun. Saya waktu di Mesir musim panas, anggur tuh sekilo cuman 1 pon. 1 pon Mesir 2.500. Anggur sekilo 2.500 perak. Pulang saya ke Pekanbaru, saya tengoklah jambu madu 70.000, 3 kilo. Lama saya merenung, negeri kita yang katanya gemah ripah loh jenawi hijau, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Jambu pun 25.000 sekilo. Mesir yang tandus kering kerontang itu anggur 2.500. Tak usahlah kita kaji ini terlalu lama, nanti naik darah tinggi kita. Tapi yang jelas bahwa anggur-anggur membludak, anggur busuk ini dipijak beramai-ramai dalam tong kayu. Setelah dipijak, disaring, dimasukkan ke botol, bebuih dia melalui proses fermentasi. Itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai khamar. Innamal khamru. Khamar artinya kain penutup kepala. Anak-anakku, adik-adikku, kalian sebelum pakai jilbab itu kan kepalanya ditutup dulu pakai kain. Kain penutup kepala itu namanya khimar. Khimar. Diambil dari khamar. Khimar, kain penutup rambut. Khamar, kalau diminum menutup kepala, sehingga tak bisa dibedakannya mana bini dia, mana bini orang. Rata aja di dunia ini nampak dia. Ada namanya cairan anggur, ada namanya cairan nira berubah jadi tua, ada namanya daun ganja, ada marijuana, ada namanya buah kecubung. Buah kecubung itu kalau dimakan, habis dimakan nampak kita orang ini semua ketawa aja semua. Kita pun mau ketawa aja bayangannya. Kiki. Ustaz pernah nyoba? Enggak, orang cerita. Ada namanya sabu-sabu, ada namanya macam-macam. Nanti kalau saya sebutkan semua ini curiga pula orang ini. Nampaknya Ustaz ini mantan pemakai ini gitu. Tidak ada obatnya. Ibu-ibu, nauzubillah, mudah-mudahan tak ada anak cucu kita kena khamar ini. Kalau sudah ada kena, menangislah air mata jamaah ini datang mengadu. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya kena narkoba. Saya bilang, Bu, mohon maaf, belum pernah dapat saya hadis Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tolonglah cari-cari kan Pak Ustaz. Sebentar ya, saya cari di handphone saya ya Bu. Bentar ya, mudah-mudahan ada doa narkoba nih ya. Sebentar ya Bu. Akhirnya dapatlah doa narkoba nih. Tolong Ibu catat ya Bu. Kenapa Ibu yang peduli? Karena Ibu kasihnya sepanjang jalan. Catatlah Bu. Apa doanya Pak Ustaz? 0813 11 44 2193. 0813 11 44 2193. Doa apa tuh Pak Ustaz? BNN, Badan Narkotika Nasional.
Dibawalah saya sama BNN ke Sudirman ujung. Sudirman, udah mau tepi Sungai Siak tuh, belok kiri, itulah katanya kampung banyak narkoba. Diminta saya sosialisasi di situ. Dokter, BNN, polisi, ustadz. Lalu yang pertama ngomong polisi, siapa saja yang bawa narkoba kita dor, kita tembak, mati, berserak otaknya. Oh. Datang BNN, siapa saja yang pakai narkoba, pengedar narkoba, kita tangkap, kita bawa ke Polda, kita bawa ke Polres, kita bawa ke Polsek. Enggak ada hukuman lain, penjara, hukuman mati. Lalu kemudian datang dokter, dokternya perempuan, agak lembut sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, efek dari narkoba ini adalah gila, habis itu bodoh, dan akhirnya memang ya mati juga, katanya. Saya tahu harapan tinggal ke saya lagi. Polisi udah, BNN udah, dokter udah. Lalu keempat, Ustadz Somad tolong tenangkan jamaah ini. Lalu saya bilang, orang yang pakai narkoba ini, maka dalam Islam tidak ada hukuman lain, dicambuk pakai pelepah korma 80 kali cambuk. Karena pelepah korma tak ada, pelepah sawit kita bantaikan. Kelompang, kelompang, kelompang. Insya Allah mabuknya hilang. Datanglah ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Di mana kita bisa jumpa Pak Ustadz? Di masjid, saya bilang. Jadi kita jumpa di masjid. Ya, saya kalau jamaah jumpa, saya tak mau di rumah makan. Nanti saya yang bayar. Di masjid Pak Ustadz, ya. Pergilah kami ke masjid tentara. Di mana masjid tentara? Sutomo, masjid tentara. Sampai di situ, saya tengok ibu itu membawa anak gadis. Saya pula yang takut. Gawat ini. Soalnya waktu itu saya baru pulang, titel saya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Anak gadis ini gawat ini. Terus saya tanya, ada apa Bu? Inilah anak saya nih Pak Ustadz. Wah, makin detak jantung saya. Ini detak jantung kita ini tidak normal. Normalnya detak jantung itu, detak jantung ini tak normal, jadi itu kalau dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ibu-ibu bisa merasakan itu kan Bu? Kalau udah awal-awal bulan itu kan? Iya pula kata ibu ini. Anak saya ini Pak Ustadz. Kenapa anak ibu? Anak saya ini udah nikah Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bilang. Alhamdulillah. Apa masalahnya Bu? Lakinya Pak Ustadz pecandu narkoba. Dalam hati saya, kenapa ibu nikahkan sama dia? Itulah Pak Ustadz, kami dulu tidak buat fit and proper test. Jadi nanti ibu kalau mencari menantu, buat tim. Saya tim seleksi dari luar, karena saya tinggal di Rimbo Panjang, luar Pekanbaru. Nanti saya tes calon-calon menantu. Tanpa saya lihat wajahnya, begitu saya tanya, kau dari mana? Saya dari Universitas Indonesia. SMA di mana? SMA 8. Lulus, kata saya. Karena saya tahu anak-anak SMA 8 ini bebas narkoba. Allahu Akbar. Inilah kalian lupa. Kalau dipuji, Allahu Akbar. Jangan hidung kalian bengkak macam terowongan Mina. Gara-gara tidak fit and proper test. Kenapa pelawak-pelawak, artis-artis itu bisa syuting 24 jam PD di depan orang banyak? Setelah tertangkap, berapa yang tertangkap? Rupanya pakai narkoba. Saya yakin jamaah ini pun banyak juga yang curiga ke saya. Kenapa Ustaz ini semangat terus, ke sana kemari, ke sana kemari? Saya tidak makan apapun. Pasti tanya, Ustaz punya makanan khusus? Nasi. Minuman khusus? Teh manis. Cuman di SMA 8-nya aja yang kita dikasih air putih. Ustadz tidak boleh dikasih air gula, karena kebanyakan penyakit Ustadz, banyak duduk, banyak minum gula, diabetes, meletus. Orang SMA 8 ini banyak duitnya untuk beli gula, tapi dia care, dia perhatian ke Ustadz. Jadi jamaah dimanapun berada, kalian kalau mau sayang sama Ustadz, peduli dengan Ustadz,
ikuti langkah macam di SMA 8. Allahu Akbar. Begitu cara menghapus hati yang luka. LGBT, narkoba dalam pandangan Islam. Islam itu menjaga 5 adik-adikku sekalian. Yang pertama, Islam menjaga agama. Maka kita disuruh menyembah la ilaha illallah. Yang kedua, kita disuruh menjaga harta. Maka tak boleh mencuri, mengganggu, merampas, merampok. Yang ketiga, menjaga jiwa. Maka tak boleh membunuh. Yang keempat, menjaga akal. Maka kita tidak boleh pakai narkoba. Karena orang kalau sudah pakai narkoba itu yang rusak akal, error dia, rusak dia. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal. Apalagi satu lagi Ustaz Ahmad lupa pula. Hah? Menjaga kehormatan. Kita hormat dengan bapak tuh, hormat. Tapi begitu dia mabuk tersungkur di paret, ada respect kita lagi. Aku dulu segan kali sama bapak itu. Kenapa? Dia yang menceramahi kami. Jangan kalian pakai ganja, jangan kalian mabuk. Tiba-tiba pas aku pulang sholat subuh, ku tengok dia tersungkur di paret. Mau kuludahi aja mukanya. Hilang respect kita menengok orang gara-gara pakai narkoba. Emak-emak, ibu-ibu masak nasi goreng pagi, tak masak-masak nasi ini. Heran, kenapa lah tak masak? Tengok rupanya tabung gas sudah diambil anak beli narkoba. Ibu-ibu perempuan baru melahirkan anak, kan banyak tetangganya mengantar baju, mengantar mie, mengantar sabun, mengantar sampo. Habis Pak Ustadz dijual lakiku untuk beli narkoba. Narkoba ini kalau sudah kena, nelponlah ibu-ibu jam 12 malam. Assalamualaikum Ustaz Somad. Salah sambung. Assalamualaikum Ustaz Somad. Betul ibu mau nelpon saya? Iya, ada apa? Anak saya minta motor, saya belikan motor. Terus dijualnya beli sabu-sabu. Sekarang dibawanya perang panjang mengejar saya Pak Ustadz. Belikan aku lagi mak. Otaknya sudah rusak. Siapa yang membiarkan anak ini seperti ini? Siapa yang ngasih dia duit? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia motor? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiar dia keluhkan malam? Saya Pak Ustadz. Sekarang anak ini pencandu narkoba, siapa yang salah? Ustadz. Enak aja. Pas giliran anak itu kacau, aku yang salah. Makanya masukkan anak kau ke SMA 8. Allahu Akbar. Dia memang iklan itu tiap 5 menit dia. Udah. Berapa menit materi tadi? 30. Padahal saya biasanya kalau ceramah itu, coba kalian tengok video saya kalau ceramah di masjid, kan duduk saya biasanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Judul kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakratul maut. Itu biasanya kalau di masjid. Tapi kalau jumpa anak muda ini semangat kita. Jadi ku kasih pesan sama kalian, ustadz-ustadz di MDI, ustadz-ustadz di IKMI, kalau kalian mau semangat, datanglah ke SMA 8. Pokoknya iklan ini terus. Tinggal kalian potong aja, nanti potong-potong masukkan ke Instagram. Walaupun Instagram kalian tidaklah seramai Instagram saya itu. Instagramku itu sekarang udah 7 juta guys. Ketahuan kalian belum follow lah. Bagaimana sikap kita ketika orang terdekat kita merupakan salah satu bagian dari LGBT. Tiba-tiba pas kalian sedang duduk, pegang-pegangnya tangan kalian. Hei homo, jangan pakai. Saya menengok ada anak perempuan dipegangnya tangan kawan sebelah, langsung ditunjuk. Kenapa kau pegang-pegang tangan dia? Dia mengantuk Pak Ustadz. Jadi saya pegang biar dia jangan tertidur. Matanya kau pecihkan. Matanya kau gini kan, lepas saja. Kalau nggak mempan kau ambil latu-latu. Apa pula pegang-pegang tangan? Nasihati dia. Ini
LGBT ini subur karena lingkungan. Kalau di lingkungan itu menekan terus, jangan bencong, jangan lesbi, jangan gay, jangan transgender, jangan biseksual, insya Allah selamat Riau, selamat Kota Pekanbaru. Amin. Tapi insya Allah Pekanbaru ini insya Allah selamat dari LGBT, karena gayanya kan keras, pakai tanja, pakai baju Melayu, pakai keris pula di depan, masa melambai. Begitulah gagahnya bersilat. Ajari anak-anak SMA 8 nih bersilat. Ai, bencong, ai. Kau tak bisa lulus kalau begini. Kalau enggak juga hilang bencongnya, udah 3 bulan diajar, bawa ke jembatan Leton. Insya Allah tulakkan ke bawah. Hilang bencongnya, bangkit jantannya, berenang. Bagaimana tingkat kasus LGBT bahkan HIV di Indonesia dapat begitu tinggi, sedangkan Indonesia dikenal dengan negara mayoritas Islam? Karena tidak ada ketegasan hukum. Kalau ada ketegasan hukum, maka insya Allah selesai. Kalau hukum kita tak punya, saya bukan pejabat, saya bukan anggota dewan, tapi saya punya jamaah yang solihah-solihah. Allahu Akbar. Maka insya Allah selamat anaknya, selamat cucunya, selamat suaminya. Karena ibu, selama ibu ini masih mau merepet, kau jangan melambai, kau jangan jalan sendiri, kau jangan, kau pulang jam berapa, motor mana, kau macam mesin pompong rusak. Selama ibu masih mau merepet, bu, insya Allah anak-anak ibu itu selamat, insya Allah. Ibu siap merepet? Nanti buatkan bajunya merepet nasional. Apa hukum orang menikmati bacaan dan menulis hal yang mengandung unsur LGBT? Berarti sudah satu server. Saya terus terang, kalau tak kalian kasih judul ini, membahasnya ini jijik, saya mau muntah saya. Tapi karena kalian ngasih judul, apa boleh buat? Tak bisa kita berpindah ke lain judul. Bukan cuma ke lain hati, ke lain judul pun payah. Nah, oleh sebab itu maka jangan sampai ada hati menikmati. Berarti sudah ada bibit-bibitnya di dalam. Kalau ada bibitnya di dalam, cepat segera kembali ke jalan Allah, bertaubat, tinggalkan bacaan, lingkungan, teman, kawan, sahabat. Insya Allah doa ibu luar biasa. Ibu bacakan anak ibu itu Al-Fatihah 100 kali semalam. Untuk anakku si fulan Al-Fatihah, anakku jaga hatinya ya Allah. Tetaplah dia tertarik menengok anak gadis seorang ya Allah. Jangan sampai dia tertarik menengok anak lajang ya Allah. Setiap nanti hari libur, hari Ahad, tolong duduk di depan TV, ambil remote, tonton dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ambil pena sama kertas, hitung berapa acara dan berapa bencong yang muncul di sana. Hampir setiap acara ada bencongnya. Betul bu? Setiap acara, pembawa acara, hostnya, bencong dikasih pentas. Kenapa TV memakai bencong? Karena TV tidak memikirkan akhlak. Yang dipikirkannya cuma royal, yang dipikirkannya cuma rating, yang dipikirkannya cuma iklan. Siapa yang menonton TV? Jadi kalau TV disalahkan, kesalahan yang sempurna adalah pada penonton. Alhamdulillah ibu-ibu kita ini tak suka pada bencong-bencong. Asal nampaknya bencong, kubunuh kau bencong, mati. Nampak bencong. Sampai film karton pun ada bencongnya. Mohon maaf bapak-bapak dari Kuala Lumpur, sampai di karton pun ada. Bang Saleh, Saleh itu bencong. Dulu zaman saya kecil ada film judulnya Catatan Si Boy. Ada bencongnya kan? Siapa namanya? Emon. Ternyata penikmat bencong semua. Bukan penikmat, sekedar ingat. Catatan Si Boy. Oh, sudah meninggal beliau. Allah maghfirlahu warhamhu. Didi Petet. Beliau tidak LGBT, beliau orang taat. Tapi mungkin waktu itu dia belum hijrah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya.
Jadi iklan bencong ini dari sejak aku kecil, guys. Jadi bukan di zaman kalian ini aja, cuman zaman kalian ini lebih gila lagi dari zaman saya.